Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Toko swalayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Sebelumnya pada Jumat 30 April 2021, kuasa hukum dari LKBN Lentera Samarinda telah melaporkan 4 orang terduga pengemplang dana investasi. Mereka adalah pengurus komunitas koperasi syariah 212 Mart, masing-masing berinisial PN, RJ, HB, dan MS. Lembaga bantuan hukum 212 Mart itu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Nah, sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Deklarasi market 212. Dokter-dokter spesialis silakan naik ke atas. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Nasi pun sudah menjadi bubur, saudara-saudara. Dan peristiwa penipuan atas nama agama ini mungkin kejadian keribuan kali yang terjadi di Indonesia. Tapi banyak yang nggak sadar-sadar juga. Ada namanya 212 Mart, ada namanya Somat. Itu adalah pasar-pasar Islam. Bangkitkan. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kemungkinan nanti kita akan klarifikasi para pihak. Kita akan pelajari dulu investasi ini seperti apa, karena ada yayasannya juga. Nah, itu kita perlu pelajari dulu nanti. Pelakunya diduga penggerak komunitas koperasi 212 Mart. Keberadaan pelaku tengah dicari karena berdasarkan penuturan korban, pelaku hilang kontak sejak toko 212 Mart mulai bangkrut. Beberapa warga juga yang telah berinvestasi juga telah menghimpun sejumlah bukti-bukti catatan keuangan, baik keuangan dari koperasi sendiri juga telah dikumpulkan oleh mereka yang pernah bekerja sebagai karyawan di 212 Mart ini. Dugaan penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum pengurus 212 Mart Samarinda telah menimbulkan kerugian hingga 2 miliar rupiah dan kini sudah ditangani polisi. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Dan terkait hal ini, Ketua Persaudaraan Alumni 212 memastikan tidak ada kaitannya PA 212 dengan 212 Mart. Kalau KS 212 itu kan berbeda dengan PA 22, jadi tidak ada kaitan sama sekali. Yang pertama, bahkan KS itu berdiri lebih awal daripada PA 22, duluan dia KS itu, dan waktu itu ketuanya kan Pak Dr. Sakin Antoni, ya kan? Kita lihat inilah jihad itu, jihad ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi dimanapun berada, maka perbaiki ekonomi umat. Allahu Akbar. Kenapa begitu mudah menipu atas nama agama? Ini yang menarik. Agama selalu diidentikan dengan kebenaran. Karena itu, pembawa agama selalu dianggap orang yang benar, soleh, dan bertakwa. Gak mungkinlah nipu. Secara organisasi maupun secara kegiatan tidak ada kaitan sama sekali dengan PA 22, ya kan? Nah, kemudian ternyata juga dari KS 212 sudah membantah bahwa itu adalah pribadi. Saya terharu dan bahagia. Hari ini saya singgah di Gemolok, Sragen, Jawa Tengah. Singgah di toko kita.
spirit 212. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta rupiah. Menurut kuasa hukum para korban, ada sekitar 600 orang yang telah berinvestasi di tempat usaha tersebut dengan nilai total investasi mencapai 2 miliar rupiah. Ya, kegiatan yang interaksi bodong itu tidak ada kaitan dengan KS 212 pusat juga. Jadi itu persoalan wilayah. Tapi terus dengan PA 212 nggak ada kaitan sama sekali. Maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 Mart berjamaah. Jangan sampai tinggal berjamaah. Belanja di warung muslim. Kepercayaan terhadap mereka yang disebut ulama atau yang berpakaian gamis itu bahkan bisa mencapai 110%. Apalagi kalau orang itu dianggap cucu Nabi. Wah, bisa-bisa orang itu dianggap setara dengan Nabi. Jadi, kenapa harus tidak percaya ketika ada orang yang membawa agama sebagai jalan tujuan? Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah. Kita belum kafah. Jangan tablik akbar ramai hanya sekedar kerumunan. Bagaimana kerumunan itu dirubah menjadi kekuatan. Maka belanja ke tempat belanja muslim 212 Mart. Amanah, amanah. Tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kapan umat beragama ini mau pintar sehingga nggak gampang dibodoh-bodohi atas nama agama? Ketika umat beragama menggunakan akal mereka dalam beragama. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya berada di 212 Mart. Nggak usah mikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi. Itulah fondasi kekuatan umat saat ini. Kalau KS 212 itu kan berbeda dengan PA 22. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Yang pertama, bahkan KS itu berdiri lebih awal daripada PA 22. Duluan dia KS itu, dan waktu itu ketuanya kan Pak Dr. Syafrin Antoni, ya. Jadi secara organisasi maupun secara kegiatan tidak ada kaitan sama sekali dengan PA 22. Ya. Nggak usah Anda berpikir, yang punya produk siapa, Dede juga. Jangan dulu. Minimal kita sebagai salah satu jaringan yang menjual produk-produk untuk kebutuhan umat. 212 Mart. Nah kemudian ternyata juga dari KS 212 sudah membantah bahwa itu adalah pribadi, ya, kegiatan yang interaksi bodong itu tidak ada kaitan dengan KS 212 pusat juga. Jadi itu persoalan wilayah. Tapi terus dengan PA 22 nggak ada kaitan sama sekali. Belanja ke tempat supermarket Mart Islam, kita Mart 212 Mart, warung Islam, bukan berarti memusuhi non-muslim. Kita bersaudara. Salahkah seorang muslim belanja di tempat saudaranya yang muslim? Apalagi bisa nanti satu hari dalam bab jinayat. Tidak lama lagi Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ngenes itu yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Saking semangatnya ingin membela Islam, beberapa orang niat untuk bikin 212 Mart di sana. Dan nggak tanggung-tanggung, langsung bikin di 3 titik. Pusat pun merestui, tapi tidak memberikan arahan yang pasti. Dan akhirnya terkumpullah total lebih dari 2 miliar rupiah dana masyarakat yang berinvestasi, mulai dari Rp500.000 sampai Rp20 juta per orang. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah, berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam politik. Karena ekonomi inilah tonggak dasarnya. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minul dhaif. Izzah, ada rasa bangga belanja. Kerjasama dengan ustaz, kerjasama dengan masjid.
secara hukum kalau itu memang ada unsur pidana dan kriminal, ya syarat aja diproses polisian. Kita dukung polisi untuk proses tersebut. Bersatu kita dalam agama, bersaudara kita dalam bernegara, wujudkan NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuatkan ekonomi umat dengan persatuan kita. Tabligh akbar subuh Ahad. Kenapa subuh Ahad? Karena libur, anak sekolah libur, pegawai libur semua. Subuh Ahad tabligh akbar, habis tabligh akbar langsung habis tabligh akbar subuh Ahad, sholat sunat isyraq langsung ke 212 Mart. Buatkan satu voucher, satu belanja khusus. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Darbasena mengatakan bahwa polisi kini sudah membentuk tim kasus dugaan penyelewengan atau penggelapan dana investasi 212 Mart tersebut. Oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan. Kalau yang saya tahu kan KS itu banyak mendirikan 212 Mart itu loh, yang berdiri di mana-mana gitu kan. Nah, kita kadang dapat informasi cuma perkembangannya aja. Sialnya, orang yang berinvestasi itu nggak paham bagaimana model investasi. Mereka hanya transfer saja ke sebuah rekening yang mereka percaya kalau orang itu ulama. Kan nggak mungkin menipu mereka. Maka insya Allah perputaran ekonomi umat, kita yang punya umat ini, maka jangan sampai susu punya kambing tapi sapi punya nama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu berkah dengan belanja ke tempat belanja muslim. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Anggota koperasi itu ya alumni 212. Sehingga kalau saya turun ke wilayah memang kadang dengar keluhan-keluhan bersama dengan tokohnya aja, rumahnya aja. Tapi investasi bodong ini juga kita baru dengar pertama kali. Permasalahan kemudian datang ketika para panitia yang terdiri dari orang-orang yang ngerti agama tapi nggak ngerti investasi ini bingung. Ini duitnya mau dikemanakan? Mau dikumpulkan di mana? Mereka kasak-kusuk sampai muncul seseorang yang sama agamisnya dengan mereka menawarkan diri untuk menjadi rekening penampungan mereka. Belanja, gerakan belanja tempat orang Islam. Kalau belanja tempat orang Islam nawarnya sekali aja. Ibu-ibu balikan tangannya sudah lisut jam 11 saja ditawar lah. Berapa bu? 5.000. Ish, maafnya 2.500 ya. Meleleh mata ibu daripada tak laku. Maka dari duit itu dibangunlah 212 Mart. Berjalan terseok-seok selama 2 tahun dan akhirnya si agamis tadi kabur, nggak tahu kemana jejaknya. Ramelah mereka yang kemarin investasi dan berharap duitnya kembali. Petani kita bertanam padi, sana langsung datang ke sana. Jadi dari sini langsung ke tempat jual padi, tempat jual beras langsung. Sehingga mata rantai rentenir petani. Oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Kuasa hukum dari KLBH juga Bu ya. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan. Susah dikasihnya pinjaman harus dulu bunga yang mencekik leher bintang darah. Nanti kita potong langsung kaki dari 212, ini beras bapak, untuk bapak, ini semua langsung dibungkus ke bawah. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. 212 Mart itu adalah pasar Islam. Kalau gue investasi atas nama agama nggak mungkin ditipu lah karena panitianya takut sama Tuhan. Ternyata kabur juga. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dha'if, daripada mu'min yang lemah. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat imannya.
Orang miskin kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja orang fakir itu berubah menjadi kafir, naudzubillah. Maka sholat kita berjamaah, puasa kita berjamaah bulan Ramadan, pergi ke Makkah tawaf dan sa'i berjamaah, maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 mat berjamaah, jangan sampai tinggal berjamaah. Belanja di warung muslim amanah, biarlah orang datang belajar tempat kita bukan karena kita menjelek-jelekkan orang. Timbangannya amanah, barang-barangnya baru, berkualitas, tidak ada tipu, karena Nabi kita mengajarkan man ma'asyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Dan yang paling penting, yang ujung adalah izzah, ada kebanggaan, bangga kita orang muslim menjadi kaya, bangga kita produk-produk muslim dipercaya, dari mulai air minumnya, minyak gorengnya, kita memotong rentenir mata rantai begitu jauh. Dari mulai penjual beras, padinya sudah dibeli oleh rentenir, lalu mata rantai sampai ke kota, sehingga dia makin miskin, yang kaya makin kaya. Sedangkan ini langsung nanti dibeli lalu dijual, sehingga kita bisa mengangkat harkat martabat seorang muslim. At-tajirus shadiqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah, khairun, di mata Allah orang paling baik. Nanti di akhirat akan dibangkitkan bernama ma'as-siddiqin, bersama orang yang benar, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Mari kita belanja, mari kita berikan apa yang bisa kita mampu. Kita berharap ini bukan menjadi yang terakhir, tapi akan ada 21 mat yang lain, ada kita mat, ada muslim mat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ekonomi. Akhirnya saya ucapkan selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.